Kali ini kita akan berbicara mengenai materi yang lumayan seksi tentang material, dan narasumber kita kali ini adalah Gita, Geni Anggita, Creative Director dari Pleo. Silakan memperkenalkan diri dulu. Hai, aku Gita dari Pleo, selaku Creative Director yang kayak udah disebutin Mas Eugene. Jadi kalau secara background, aku kuliah arsitektur, cuman sekarang dan sejak mungkin udah hampir 1 dekade ya, lebih memilih untuk mendesain hal-hal yang intangible. Seperti program yang bisa fasilitasi, tetap concernnya desain dan arsitektur, cuman lebih fokus ke program-program pengembangannya, edukasi, terus memfasilitasi desainer lain justru untuk kolaborasi bikin sesuatu. Oke. Nah, kita kan ngebahas mengenai Pleo. Ya. Pleo atau Pleo atau? Pleo. Pleo itu apa sebenarnya gitu? Nah, nyangkut sama tadi passion pribadi yang kayaknya seneng gitu kalau misalnya bisa kolaborasi sama banyak disiplin. Jadi Pleo tuh basically playground buat thinkers gitu. Jadi orang-orang yang memang yang mostly designer ya, yang suka bikin sesuatu dari mulai desainer produk, interior, terus banyak juga material designers, dan bahkan disiplin di luar desain yang melakukan praktik-praktik desain untuk solving social problems. Nah, berbagai background ini sangat menarik nih kalau rasanya ada satu platform yang bisa memfasilitasi bermainnya itu gitu, melakukan eksperimentasi untuk bikin sesuatu yang sebetulnya isunya tuh biasanya bukan isu-isu yang apa ya, maksudnya cukup serius gitu isunya, tapi approach-nya tuh tetap dengan metode bermain supaya nggak terasa menjadi beban, seperti halnya kata-kata riset itu kan biasanya kayak oh ini dilakukan oleh akademisi di lab, serius gitu. Nah, sedangkan approach-nya tetap bisa disebut sebagai riset, cuman output-nya itu akan bisa lebih centil dan playful. Oh, jadi gitu. si Pleo ini memang research based program gitu ya? Iya, betul. Jadi aktivitasnya tuh sebetulnya banyak yang dilakukan tuh riset gitu. Dan kami juga banyak mendorong pendanaan riset yang sebetulnya kan biasanya cukup sulit diakses sama orang-orang di luar akademisi. Betul. Nah, kami tuh coba untuk mengakses dana-dana yang mostly mungkin sekarang masih datangnya dari luar, untuk memfasilitasi designers atau thinkers tadi melakukan project-project yang memang bisa disebut riset gitu. Riset. Berarti nggak hanya terpaku pada pengolahan material ya? Iya, betul. Berarti bisa apapun sebenarnya. Iya. Oke. Nah, yang gue tahu tuh sebenarnya atau yang gue kenal sebenarnya Pleo tuh lebih sering menampilkan material-material alternatif gitu. Iya. Bener apa enggak tuh? Ya, betul. Jadi karena waktu itu spiritnya bermain dan play, kayak kita main apa dulu ya gitu. Karena memang background saya tadi ya lebih ke desain, petain dulu deh gitu. Hal-hal yang biasanya cukup eksperimental dilakukan itu kami melihatnya material salah satunya. Yang kebanyakan justru nggak dilakukan oleh desainernya sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman dari teknik kimia atau yang backgroundnya biologi gitu, meriset material-material yang oh ini menarik sebetulnya justru untuk dikawinin sama desainer gitu. Nah, akhirnya kami desainer juga butuh ya si betul, itu untuk referencing gitu. Kayak supaya desainer bisa bermain dengan material-material, makanya kami menyebutnya alternatif. Itu lebih ke arah mungkin kalau dulu kuliah arsitektur gitu, taunya material-material yang ada di toko bangunan atau misalnya material-material ya yang kita tahu yang dapat dari vendor gitu. Nah, ternyata tuh ada ya material-material ini gitu. Jadi ngebayangin, mungkin kalau aku tahu dulu dari zaman kuliah, mungkin jadi tertarik untuk menggunakan material-material itu untuk arsitektur atau misalnya untuk bikin produk tertentu. Karena akhirnya tuh jadi ada keunikan yang muncul gara-gara berangkat dari material tersebut kayak gitu. Kalau di booth-nya Pleo di Vina itu kan kita lihat ada coffee
kopi dibikin jadi leather ya. Leather. Coffee leather atau apa nyebutnya? Ya, leather-like materials. Leather-like material. Terus ada single use plastic yang dibikin jadi benda gitu, jadi lampu ya kalau nggak salah sama macam-macam ya. Iya, Terus betul. ada apa lagi? Ada yang kayak limbah tekstil kaos, terus akhirnya dianyam, terus dia bisa untuk jadi apa ya, bagian atasnya kursi kayak gitu. Terus juga bisa jadi kayak artwork kayak gitu. Terus beberapa ada yang eksplorasi tepung maizena untuk dimix sama limbah plastik, lalu dia jadi filamen dan pakai teknik 3D printing. Akhirnya bisa bikin bentuk-bentuk yang cukup eksploratif kayak untuk produk lighting atau produk-produk lainnya. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomong alternatif material tuh mungkin yang tahu anak-anak zaman sekarang aja kali ya. Generasi mungkin yang kalau milenial ke atas mungkin udah apa tuh gitu nggak ngerti alternatif material emang aman, emang sebenarnya nggak populer itukah sehingga nggak bisa masuk ke proyek-proyek yang berjalan sekarang atau gimana gitu? Iya, jadi memang disebut alternatif karena ya itu tadi ya, kayak sebetulnya ini pilihan dan kita nggak bisa ngeklaim ini bisa mereplace material ini. Oke. Karena kan memang katakanlah tadi leather ya. Ada yang prefer untuk pakai ya udah sapi aja, kulit sapi. Nah, tapi di lain sisi mungkin ada yang lebih vegan friendly atau misalnya concern ke bagaimana apa ya, kayak hewan-hewan itu dibunuh untuk dimakan dan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ada alternatif gitu, kayak aku suka sih looknya leather, tapi aku nggak pengen pakai kulit binatang. Ada loh yang basisnya dia emang dari tadi ya ampas kopi, bahkan beberapa ada yang dari mycelium yang bisa menampilkan look yang mirip, tapi bahan bakunya itu lebih ramah lingkungan. Gitu. Nah, ini si produk-produk ini kan sebenarnya ini alternatif karena dia tidak umum gitu ya. Tapi seberapa komplitnya dia untuk dipakai, udah jadi banget nggak sih barang ini? Atau dia masih memang dari tahap research, karena kan Playo fundingnya sampai di tahap research ya. Betul. Apakah ada yang memang udah bisa diserap sama market atau memang belum sama sekali? Ya, jadi sebetulnya kalau di project library kami tuh kami coba untuk mengklasifikasikan. Jadi apakah dia itu today materials, dimana kalau today itu ya dia udah siap dipakai. Meskipun ada yang skalanya tuh masih kecil, gitu, kayak home industry lah ya, micro factory sampai yang dia emang udah industri gede. Atau dia itu tomorrow future materials, dimana ini tuh berpotensi, tapi masih di ranah coba-coba, eksperimen gitu, tadi ya. Nah, biasanya untuk penggunaannya sendiri, kalau misalnya desainer datang kayak, pengen dong ngerespon material. Nah, biasanya kami kasih tahu dulu nih resikonya gitu, kayak, kalau yang ini emang udah lebih settle untuk dipakai karena udah diuji sertifikasi kayak gitu kan. Tapi ada yang mungkin ini desainernya lebih eksperimental gitu, ada juga gitu. Cuman memang kelemahannya adalah skalanya masih kecil, belum tentu stabil, dan kalau dipakai durability-nya kita juga belum tahu. Gitu. Itu akan jadi sebenarnya kan kalau dengar-dengar gitu menarik ya, maksudnya ini sesuatu yang baru, ada sisi novelty-nya, kemudian mungkin impact-nya juga besar gitu terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sendiri. Tetapi sebenarnya ini scalable business nggak sih sebenarnya kalau menurut Gita gitu ya? Iya. Mungkin kalau ditanya hari ini belum ya. Belum gitu, karena masih proses ke arah sana gitu. Kalau kita lihat requirement industri itu kan ketat. Ada harus ini, sedangkan tadi riset itu dana tuh siapa yang mau membiayain gitu. Kayak ibaratnya misalnya seseorang passionate atau dia sebetulnya cukup expert dalam mengembangkan sebuah material. Lalu dia masih kecil, tapi dengan tuntutan segede itu pastinya ini masih belum siap gitu. Jadi memang perlu dipancing kecil-kecil. Oleh karena itu kenapa Playo itu mulai memikirkan tadi dari proyek pengarsipan, lalu kita bikin programnya untuk ngefundingin hal-hal eksperimental itu, sehingga jadi ini prototype atau misalnya initial production lah untuk kursi atau misalnya benda-benda yang lain. Nah, setelah itu kami coba untuk mulai bikin kayak marketnya juga. Meskipun itu kita bisa sebut konsep store lah ya. Jadi di mana produk-produknya tuh belum yang mass production, untuk penggunaan sehari-hari di skala kecil itu udah bisa.
Nah dari situ tuh biasanya mulai grow nih karena market kan punya tuntutan ya, kayak yo ini tahan berapa lama nih, gatel nggak dipakai si leather itu tadi gitu. Terus lebih lagi kalau dikolaborasiin sama desainer pasti lebih bawel lagi gitu kan, kayak ini nggak bisa nih, ini nggak menarik kalau misalnya tampilan warnanya maunya begini gitu, lurus semua, mulus, konsistensi gitu kan. Benar. Nah itu jadi apa ya, saling men-challenge itu adalah iklim yang menurut kami tuh sangat bagus ya, karena dari sisi lain desainer jadi tahu bermain tadi ya. Betul, kita mau pakai mycelium sebagai konsep sangat seksi dan bagus, tapi materialnya nggak keterbatasan, sehingga gue harus bikin desain yang kayak gimana ya. Nah di sisi lain materialnya pun juga supaya lulus QC dan bisa dipakai karena desainer nih tahu gue harus reach sampai ke arah sana dong, jadi di riset terus gitu. Jadi hal saling ya playground itu terjadi bermain bersamanya untuk sebenarnya tujuan yang ini bisa suatu saat tuh memang masuk ke komersialisasi. Dan meskipun nggak harus kayak terlalu besar, tapi setidaknya tuh alternatif material atau ya produk-produk yang dibuat dari material ini tuh jadi mulai common, nggak benda alien lagi nih buat publik gitu. Kayak orang lihat kursi mycelium udah biasa gitu, maksudnya kayak bisa dipakai. Mycelium by the way adalah bakteri. Akarnya jamur. Akarnya jamur. Betul. Jadi mycelium itu yang di tempe. Betul. Yang putih-putih itu yang ada di tempe. Mycelium itu yang ada kalau kita makan tempe itu ada yang putih-putih. Nah ternyata itu adalah sesuatu apa ya, itu organisme kali ya. Organisme yang kita juga bisa atur cara dia hidup sehingga bisa membentuk sebuah produk gitu ya, yang bukan hanya sebagai tempe gitu, pembentuk tempe gitu ya. Iya betul. Udah dipakai jadi apa ya? Jadi kayaknya kalau di Amerika jadi packaging juga ya. Iya, udah mulai tuh jadi packaging. Jadi dia tuh bisa untuk membentuk composite gitu. Sama yang leather tadi. Oh, oke. Jadi menarik. Dua itu sekarang sudah mulai dikembangkan untuk dia bisa jadi struktur. Jadi ada salah satu stool yang memang dibuild basisnya composite. Ternyata kayak dinaikin sampai 300 kilo tuh dia kuat gitu. Oke. Dengan desain yang tepat, cara penumbuhan yang pas, itu dia ternyata bisa jadi struktur. Gitu. Cuman memang secara bentuk, mungkin market di Indo kan masih melihat itu kayak ini benda apaan. Terus teknologinya masih mahal kalau di-compare sama ya material-material yang udah sering kita lihat, pasti harga masih jauh. Gitu. Oh, oke. Tapi menarik juga buat, dan mungkin future material itu ya suatu saat kan udah nggak future lagi ya, udah jadi now material gitu. Kalau kita ngomongin kayak tadi ada vegan leather mungkin, atau ada dari Mycena ya. Kemudian ada dari mycelium, terus ada juga yang dari tanah ya, pewarna dari dari mineral. Kemudian dijadikan pewarna, jadiin krayon kalau nggak salah. Betul. Jadi itu. Nah, itu tuh berhubungan sama sustainability nggak sih? Maksudnya gue juga sebenarnya sebagai desainer tanda tanya gede, sustainability produk itu apa ya? Iya, betul, emang tricky sih. Jadi kayak pemahamannya tuh bisa sangat luas gitu. Tapi at least kalau yang kami pahami gitu ya, lebih ke arah sustainability itu gimana ya udah material ini misalnya suatu saat udah nggak dipakai, dia ditaruh udah mati-mati aja sendiri. Gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita lihat mungkin material yang sangat kuat ratusan tahun, itu kan dia butuh usaha untuk mendemolish itu atau misalnya recycle itu lagi sehingga dia bisa digunakan lagi. Nah, justru seringkali kan misalnya market nih nanya, ini tuh tahan berapa lama? Gitu. Nah, itu sisi kayak saling mengedukasi, dimana kalau mindset pakai produk sustainable itu memang nggak untuk lama. Oh gitu. Iya. Nah, kalau orientasinya lingkungan ya. Orientasinya lingkungan, oke. Okay. Gitu, karena memang misalnya kita pakai bahan baku fasad gitu ya, pakai katakanlah pakai mycelium lagi gitu. Nah, dia ini usia 5 tahun udah pasti hancur gitu. Oke. Gitu. Tapi karena justru dia hancur ya kayak manusia aja, gimana sih? Yang sesuatu yang misalnya sifatnya dari alam, ya dia kembali lagi ke alam gitu, tanpa ada effort lebih untuk membuat
dia akan dekompos sendiri. Gitu. Dengan impact yang mungkin tidak seperti material sintetik kali ya. Betul. Dia akibatnya mungkin nggak akan menghancurkan alam gitu. Gitu. Nah, oke. Kalau Jadi orientasinya penggunaan, tadi kan kalau market kan iya, kalau semakin bisa lama beli gitu. satu, semakin lama kayak gitu, itu dia akan bukankah itu lebih sustain gitu kan? Furniture gitu misal betul, gitu. Betul. Berapa kali sih orang akan beli furniture dalam hidup gitu. Nah, sehingga kami juga mendorongnya pun material-material ini tuh dipakainya ke produk-produk yang mungkin nggak emang dipakai untuk lama banget gitu. Karena misalnya kita lihat aja lah seberapa cepat sih bosennya orang sekarang. Maksudnya Banget ya. kultur konsumsi. Iya betul. Gitu. Attention span-nya makin lama makin pendek. Betul. Maunya yang baru terus. Gitu kayak rumah aja kadang-kadang maksudnya didekorasi lagi kamar diganti lagi lampunya bikin vibes-nya yang gini kayak gitu. Jadi nah yang untuk produk-produk kayak gini kan akan sangat nyampah ya kalau misalnya materialnya itu emang tahan lama gitu. Sintetik ya. Dan akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhirnya itu udah kayak menggunung gitu. Jadi begitu ngelihat ending dari produk-produk ini tuh baru yang kayak oh my god, ternyata tuh desainer apalagi desainer produk tuh kayak mungkin salah satu dosa besarnya tuh adalah membuat orang membeli sesuatu yang mungkin gak dia butuhkan gitu kan. Nah, sehingga kayak ketika kita bisa kolaps akhirnya atau membuka wawasan tentang sejak student gitu, kayak dampak dari yang dilakukan itu akan seperti apa, bisa membayangkan ketika memutuskan untuk menggunakan material apa itu sangat berdampak ke endingnya tuh akan seperti apa ini produk kayak gitu. Jadi ada alternatif, kayak mungkin kalau sebelumnya ya adanya ini materialnya, nah kalau sekarang kami pengen membuka kayak opsi-opsi. Bisa juga pakai ini. Memang sih masih banyak kekurangannya gitu. Tapi kalau nggak pernah dipakai, ya ini juga malah makin nggak berkembang juga nih hal-hal kayak gini. Gitu. Oke. Yang sebenarnya pun kalau tidak nggak diadopsi sama perusahaan besar, misalkan di funding gitu ya, ada didanai oleh perusahaan besar, mungkin nggak akan jadi apa-apa juga kali gitu ya. Maksudnya kalau selama ini kan material kalau udah didanai sama perusahaan besar baru bisa jadi lebih murah, lebih accessible buat market, orang bisa lebih tahu karena ada di mana-mana. Itu mah berarti harus nyiptain ekosistem yang sangat besar dong. Betul. Yang maksudnya mau kita ngomongin mycelium aja itu mungkin udah satu industri sendiri harus ngomongin mycelium. Kemudian yang vegan leather tadi mungkin satu industri lagi yang khusus untuk dari awal sampai akhir ngolah vegan leather gitu. Betul. Kalau dari impact sebenarnya sih kayaknya menurut gue sangat besar gitu ya, apalagi dengan sisi konsumtif kita yang makin lama makin nggak terbendung ini gitu dengan pengaruh media. Iya sih kayaknya sih Pleo harus nggak bisa bergerak sendiri ya, harus digandeng dengan industri besar juga. Betul gitu. Jadi memang kalau melihat karakter kayak investasi industri, memang jatuhnya tuh kemarin juga kami melihat kenapa ya kok yang datang ke booth kami tuh biasanya industri tapi nggak dari Indonesia gitu, dari luar negeri. Karena kayaknya yang cocok itu industrinya sendiri juga mesti udah melek urgensinya ini apa sih melakukan hal ini gitu. Karena kalau nggak di-treat sama dengan material lainnya, ini akan mati juga gitu. Karena misalnya kapasitas produksi harus ditingkatin ini, tapi maksudnya marketnya ke siapa, terus cocok-cocokan sih gitu. Karena ini kan ibaratnya ya memang mau nggak mau akan invest di R&D-nya juga untuk bagaimana kualitas ini udah lebih memenuhi standar sehingga bisa dipakai di mana-mana. Masih panjang ternyata ya. Gitu. Jauh gitu jalannya. Dan membayangkan tuh kayak pola-pola crowdfunding itu sebetulnya juga cukup menarik ya, ketika misalnya orang-orang yang punya pemikiran yang sama lalu punya concern yang sama mau akhirnya mendanai project-project yang cukup eksperimental ini gitu, yang mungkin secara narasi tadi ya seksi gitu ya, tapi begitu udah ngomongin jualan itu kan hal yang berbeda. Seksi sih sebenarnya karena menurut gue seksi itu karena semua orang tuh
bukan terbrainwash ya, tapi dengar sana sini mengenai sustainable, produk ramah lingkungan, produk hijau, bla bla bla. Padahal sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya ya, maksudnya produk yang sustainable apa, yang hijau apa, yang dinamain greenwashing apa, itu kayaknya sih masyarakat umum lebih ke ya udah apa yang jadi tanda kutip jadi tren itu yang dikonsumsi gitu. Berarti apakah si material alternatif itu juga harus dibuat jadi tren juga supaya orang juga jadi lebih melek kali ya? Iya, ya sepertinya sih gitu ya, maksudnya narasi yang paling gampangnya. Oke. Ada kata-kata penutup nggak? Kayaknya kita udah di episode ini udah sampai di ujungnya gitu. Kira-kira yang maksudnya unek-unek dari Playo, dari Gita dan tim, apa yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin atau? Ya, mungkin lebih kayak kalau kita lihat sekarang memang udah real ya, kita ngomongin global warming atau itu real ya, itu bukan fake ya? Iya, karena sebelumnya aku sendiri merasa kayak itu mah masih jauh, nggak ngerasain gitu. Kalau sekarang kan kita kerasa banget ya, kayak musim hujan kapan, tiba-tiba geser kapan, tiba-tiba panas kayak gitu kan, sehingga mungkin lebih responsible dalam mengkonsumsi aja sih. Responsible dalam mengkonsumsi, oke. Mungkin itu keyword kita buat hari ini kayak responsible dalam mengkonsumsi dan mungkin lebih mindful. Iya, betul. Lebih demure mungkin. Lebih cute sih gitu ya. Nggak, lebih dipikirkan aja untuk cara kita mengkonsumsi sesuatu supaya impact-nya juga kita bisa ukur kali ya, apa yang kita konsumsi, apa yang juga akan kita balikan lagi ke alam. Oke, thank you Git udah berbincang singkat. Semoga nggak kapok lagi. Nggak kapok lagi. Semua nggak kapok ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin begitu kali ini episode mengenai alternatif material bersama Geni Anggita dari Playo. Silakan simak dan juga tunggu episode selanjutnya mengenai bahasan yang lebih menarik lagi. Oke, bye.